Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Penembak jitu terbaik. Bab 277. Kamu merampokku, mengerti? Saat Liang membungkuk untuk mengambil kunci mobil dari prajurit itu, sebuah suara menawan terdengar dari belakang. Berkah. Lian teringat pada wanita menakutkan yang hampir menggorok lehernya sendiri dengan pisau, mengulurkan tangan dan mengeluarkan pistol dari pinggang prajurit itu, membalikkan badan di tempat dan mengarahkan pistol ke Jialisi. Jialisi berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya, perlahan mengangkat tangannya dan berkata, "Saya yakin kamu tidak bisa menembak." Ang Li benar-benar tidak tahu cara menembak, karena bukan hanya Grace. Charlie berjalan keluar dari sisi kekaisaran, diikuti oleh selusin tentara bersenjata lengkap, dan senjata para prajurit diarahkan ke Lian. Jika Ang Li menembak, dia akan dipukuli hingga menjadi sarang semut. Aku punya sesuatu yang penting dan aku harus pergi. Tidak ada yang bisa pergi dari sini tanpa persetujuanku. Smith keluar dari belakang, matanya tertuju pada Lian, dan dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kita harus bicara." Menilai dari situasi saat ini, Ang Li mau tidak mau setuju. Dikelilingi oleh begitu banyak pria bersenjata tidak akan ada gunanya sama sekali. Masuk ke dalam mobil, Smith melangkah maju dan membuka pintu. Ang Li membuka pintu dan masuk ke dalam taksi, dengan Smith duduk di kursi penumpang. Kini situasinya berubah lagi. Ang Li yang tadinya sangat pasif, kini bisa dikatakan sudah mengambil inisiatif. Mobilnya anti peluru, dan kuncinya ada di tangannya. Dia bahkan bisa membajak Smith. Namun, Ang Li kini ingin mendengar apa yang dikatakan Smith. "Aku tahu kamu ingin mencari temanmu, namanya Wu Jinseng, kan?" kata Smith. "Apakah kamu memantau panggilan teleponku?" seru Lian. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Telepon selalu ada padanya, dan Smith tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Smith tersenyum dan berkata, "Jangan lupakan apa yang saya lakukan. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat disembunyikan dari saya. Agen, Maha Tahu dan Maha Kuasa. Lagi pula, Smith adalah agen legendaris. Jika kamu hebat, beritahu aku di mana Stephen berada," gumam Lian dalam hatinya. Seolah ingin membuktikan bahwa dia mengetahui segalanya, Smith melanjutkan, "Saya juga tahu bahwa teman Anda merampok arsip nasional Jerman kemarin dan mengambil file darinya. Apakah kamu tahu isi file itu?" Lian bertanya. Smith menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak tahu secara spesifik isi file tersebut, tapi saya tahu tentang apa file tersebut." "Tentang apa?" Lian bertanya. Dia juga sangat penasaran dengan file yang diambil Wu Jinseng. "Anda tahu bahwa Jerman adalah negara yang kalah dalam Perang Dunia II, bukan?" tanya Smith. "Omong kosong. Siapa yang tidak mengetahui hal ini?" Ang Li memutar matanya kepada Smith. Smith melanjutkan, "Sebagai negara yang kalah, Jerman tidak diperbolehkan memiliki senjata nuklir. Namun seperti kita ketahui bersama, Jerman adalah negara besar dan berteknologi maju serta memiliki kemampuan dalam pembuatan senjata nuklir." Petik 2. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Lian samar-samar merasa bahwa file yang diambil Wu Jinseng terkait dengan senjata nuklir. Smith berkata sambil tersenyum, "Ketika Hitler berkuasa, dia mendirikan banyak pangkalan rahasia di setiap sudut dunia. Setelah kekalahan tersebut, Jerman membuka kembali salah satu pangkalan rahasianya untuk melakukan eksperimen nuklir rahasia. Akhirnya mereka berhasil dan membuat senjata nuklir mereka sendiri. Namun karena beberapa alasan, pangkalan tersebut ditutup kembali. Orang luar tidak pernah mengetahui apapun tentang pangkalan dan senjata nuklir ini, seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi." Petik 2. File yang disita temanku ada hubungannya dengan markas ini. Lian tiba-tiba bertanya. Smith mengangguk dan menjawab, "Iya. Selain itu, saya yakin pihak Jerman tidak ingin masalah ini bocor, jadi mereka pasti akan menemukan cara untuk membunuh teman Anda." Lian mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Apakah kamu mencoba membuat perpecahan antara kepala sekolah Sami dan aku?" "Bukan, yang saya maksud bukan kepala sekolah Sami, tapi pemerintah Jerman," koreksi Smith. Lian sedikit bingung dan tidak tahu apakah harus mempercayai kata-kata Smith. Jika dia dan kepala sekolah Sami benar-benar dimanfaatkan, akan sangat berbahaya baginya untuk mencari Wu Jinseng sekarang. Smith membuka pintu dan keluar dari mobil, lalu Charlie melemparkan tas ke kursi penumpang. "Itu adalah senjata dan perlengkapan Ang Li." Smith mengulurkan tangan dan menepuk tas itu dengan lembut dan berkata, "Lindungi dirimu sendiri. Selain itu, jika memungkinkan, jangan biarkan file itu jatuh ke tangan orang lain, jika tidak, kamu dan temanmu akan berada dalam bahaya besar." "Mengajukan." Lian mengerutkan kening. "Semoga beruntung," kata Smith dan menutup pintu mobil, dan pada saat yang sama tentara yang memblokir mobil itu menjauh. Ang Li memandang melalui jendela mobil ke arah Smith, yang tersenyum seperti harimau. Berdengung. Lian menyalakan mobil dan bergegas keluar. Terlepas dari apakah yang dikatakan Smith itu benar atau tidak, hal itu memang menggugah kewaspadaan Ang Li. Lian mengemudikan mobilnya keluar dari hutan dan meninggalkan mobil Audi ketika dia sampai di kawasan berpenduduk.
Mobil seperti ini harus dilengkapi dengan lokator atau perlengkapan agen khusus lainnya. Lian tidak ingin menimbulkan masalah pada dirinya sendiri atau Wu Jinseng, jadi dia memilih untuk meninggalkan mobilnya dan beralih ke kendaraan lain untuk terus bergerak maju. Lokasi Wu Jinseng berada di pinggiran kota jauh dari perkotaan Berlin, dan penuh dengan rumah-rumah bertingkat rendah. Hari sudah sore ketika Lian tiba di sini. Dia tidak langsung menghentikan mobilnya, tetapi berjalan mengitari alamat yang disebutkan oleh Wu Jinseng untuk melihat apakah ada penyergapan atau orang yang mencurigakan. Kali ini, Lian menemukan sesuatu. Ada banyak mobil mewah tanpa plat nomor di desa terpencil, dan ada juga beberapa orang mencurigakan berkeliaran. Sebelum Lian kembali ke kediaman Wu Jinseng, dia mendengar suara tembakan dari dalam rumah, dan kemudian melihat sebuah Mercedes-Benz melaju kencang. Papa. Tembakan dimulai lagi, dan Wu Jinseng bergegas keluar rumah dengan senapan otomatis di tangannya. Lian memperhatikan bahwa orang-orang yang mencurigakan mulai mendekati Wu Jinseng, dan beberapa dari mereka mengeluarkan pistol. Wu Jinseng belum menyadarinya, tetapi terus mengejar dan menembak mobil Mercedes-Benz yang hampir menghilang. Berdengung. Ang Li menambah pedal gas dan menjatuhkan seorang pria yang mencoba mendekati Wu Jinseng. Kemudian dia memundurkan mobilnya ke Wu Jinseng, membuka pintu mobil dan berteriak masuk ke dalam mobil. "Bos!" teriak Wu Jinseng, menoleh untuk melihat pria yang terlempar. "Berhenti bicara omong kosong, cepat masuk ke dalam mobil," desak Lian, dan menemukan bahwa mobil tanpa plat nomor di dekatnya sudah bergerak. "Oh, oke." Wu Jinseng duduk di sebelah Lian dan berteriak sebelum dia bisa menutup pintu mobil. "Bos, cepat kejar mobil tadi, mereka menculik Kaizi." Bab 278. Caiko diculik. Sungguh merepotkan. Ang Li yakin orang dan kendaraan mencurigakan tanpa plat nomor di depannya itu adalah milik pemerintah Jerman. Alasan mengapa mereka tidak menembak Wu Jinseng secara langsung terkait dengan file tersebut. Siapa yang menculik Kaizi? Ayo keluar dari sini dulu. Lian menginjak pedal gas sampai ke bawah, mempercepat dan jatuh ke belakang. Wu Jinseng mengutuk, bajingan ini ingin memanfaatkan orang lain. Saya tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Hitam dan putih. Lian mengerti bahwa bukan pemerintah Jerman yang menculik Kaizi, tapi orang yang mempekerjakan Wu Jinseng. Apakah kamu masih memiliki filenya? Lian meluangkan waktu untuk bertanya. Arsip. Bos, bagaimana Anda tahu tentang arsip itu? Wu Jinseng bertanya dengan heran. Lian hampir berteriak dengan suara menderu, jangan khawatir tentang ini, katakan saja padaku apakah file itu masih ada padamu atau tidak. Wu Jinseng berteriak dengan marah, saya menyerahkan file itu kepada orang-orang itu, jadi mereka ingin membunuh saya dan membungkam saya. Sudah menyerahkannya. Ang Li merasa sedikit menyesal dan berteriak, Wu Jinseng, berkas itu sangat penting. Tanpa berkas itu, pemerintah Jerman tidak akan melepaskanmu. Bos, aku tidak pernah berpikir segalanya akan menjadi begitu serius, apalagi orang itu akan memberiku cek yang buruk. Aku bahkan belum mendapat 1 sen pun. Wu Jinseng berkata sambil meringis. Lian benar-benar tidak bisa berkata-kata. Saat ini, Wu Jinseng masih memikirkan uang. Kita harus mendapatkan kembali arsip itu. Lian melakukan gerakan yang indah, membalikkan bagian depan mobil, memasukkan persneling dan mempercepat mobil. Sayangnya, sedan Mercedes-Benz itu sudah terlanjur pergi entah kemana, dan mustahil bisa mengejarnya. Apakah kamu tahu di mana aku bisa menemukan seseorang untuk mempekerjakanmu? Lian bertanya. Wu Jinseng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Tugas kontak biasanya dilakukan oleh Kaizi, tapi dia diculik oleh orang-orang itu. Kamu pasti tahu siapa nama orang itu, kan? Lian bertanya. Wu Jinseng berpikir keras dan berkata, sepertinya namanya si Stephen atau semacamnya. Mencicit. Lian mengerem untuk menghentikan mobil. Jika bukan karena memakai sabuk pengaman, Wu Jinseng pasti sudah terbang keluar. Bos, apa yang kamu lakukan? Teriak Wu Jinseng sambil mengusap kepalanya. Apa yang baru saja kamu katakan? Lian bertanya dengan suara rendah. Apa katamu? Wu Jinseng tampak bingung. Kamu menyebut orang yang mempekerjakanmu itu apa? Teriak Lian. Stephen, apakah ada yang salah? Wu Jinseng memandang Lian dengan bingung. Bajingan. Lian meninju kemudi, dan mobil mengeluarkan suara klakson yang melengking. Apakah itu orang yang sama? Ang Li sangat yakin itu adalah Stephen yang sama, dan peternakan yang dia serang tadi malam jelas merupakan umpan. Stephen menggunakan Austin untuk mengalihkan perhatian semua orang dan kemudian menyewa Wu Jinseng untuk mencuri arsip nasional Jerman. Tampaknya apa yang dikatakan Smith benar. File tersebut tentang pangkalan rahasia selama Perang Dunia II, dan senjata nuklir mungkin masih disimpan di pangkalan tersebut. Senjata nuklir adalah hal yang diinginkan Stephen. Bang! Sebuah mobil tanpa plat nomor menabrak pantat mobil Lian, menjatuhkan mobil itu beberapa meter jauhnya. Kemudian 4 pria berjas hitam keluar dari mobil tanpa plat nomor. Bos, cepat pergi! Teriak Wu Jinseng. Lian juga sadar, mengganti persneling lagi dan mempercepat, membiarkan mobilnya keluar. Sambil melaju dengan kecepatan penuh, Lian memandangi mobil tanpa plat nomor melalui kaca spion. Yang saya kendarai hanyalah Volkswagen biasa,
namun performa mobil tanpa plat nomor itu beberapa tingkat lebih tinggi. Anda tidak bisa lari seperti ini. Bip bip bip. Tiba-tiba sebuah truk besar datang dari arah berlawanan, dan pengemudi mobil tersebut tak lain adalah Charlie. Charlie mengikutiku. Lian menyadari hal ini, dan pada saat yang sama dia melihat senyuman di sudut mulut Charlie, seolah dia ingin membunuhnya secara langsung. Ini benar-benar seekor harimau di depan dan seekor serigala di belakang. Wah! Lian tiba-tiba mengerem dan membelokkan mobil ke gang samping sebelum truk menabraknya. Bang! Mobil-mobil berikut tidak seberuntung itu, dan satu demi satu saling bertabrakan. Di depan truk-truk besar, tidak ada gunanya betapapun bagusnya kendaraan mereka. Agen-agen Amerika ini sungguh kejam. Lian bergumam di dalam hatinya dan melaju menjauh dari tempat yang benar dan salah. Sempat lepas dari kejaran pemerintah Jerman untuk sementara, namun bukan berarti aman. Ini Jerman, dan sangat mudah bagi pemerintah Jerman untuk menemukan seseorang. Jika Anda ingin keluar dari kesulitan saat ini, Anda harus mencari seseorang untuk membantu. Ang Lee membenci agen-agen Amerika itu, tapi sekarang tampaknya Smith adalah pilihan yang baik. Bos, kita akan pergi kemana? Wu Jinseng bertanya dengan bingung. Pergi ke tempat di mana kamu bisa bertahan hidup, jawab Lian, agak menyalahkan Wu Jinseng di dalam hatinya. Dan saya sendiri, mengapa saya tidak bertanya siapa yang mempekerjakan Wu Jinseng? Di tengah perjalanan, Lian berganti menjadi kendaraan off-road Audi dan kemudian memasuki hutan pegunungan. Bos, siapa orang-orang ini? Wu Jinseng bertanya dengan suara rendah. Diam. Apapun yang aku minta kamu katakan nanti, katakan saja yang sebenarnya. Kalau tidak, diam saja dan perlakukan dirimu sebagai orang bisu. Dimengerti. Wu Jinseng tampak terkendali dan gugup. Mobil diparkir dan Ang Lee menemukan kepala sekolah semi sebelum Smith menemukannya. Apakah kamu sudah menemukan temanmu? Apakah barang-barangmu sudah kembali? Tanya kepala sekolah Sami dengan prihatin. Kepala sekolah, ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu, ikutlah denganku. Lian tidak berkata apa-apa lagi, dan menarik Wu Jinseng menuju rumah persembunyian. Kepala sekolah Sami sedikit mengernyit, sudah menebak apa yang terjadi, dan berbisik kepada instruktur Mali, suruh orang-orang kita bersiap-siap. Tidak ada yang diizinkan bertindak tanpa perintah saya. Ya. Instruktur Mali menjawab dengan suara rendah. Orang Amerika seperti Smith memberikan perlindungan bagi pihak kepala sekolah Sami, namun karena identitas mereka, kedua belah pihak tidak benar-benar mengenakan celana panjang, dan rahasia negara Jerman kini terlibat. Smith sedang duduk di kursi di rumah persembunyian, menyeruput secangkir kopi instan di tangannya, seolah dia telah menunggu Lian pagi-pagi sekali. Selain Smith, hanya Grace yang ada di kamar, dan Charlie kembali ke sini tak lama setelah Ang Lee kembali, tetapi tidak memasuki kamar. Setelah kepala sekolah semi masuk, dia duduk di hadapan Smith. Kedua belah pihak saling memandang, tetapi tak satu pun dari mereka berbicara. Bos, aku merasa suasananya tidak tepat. Wu Jinseng berbisik di telinga Lian. Diam dan ingat apa yang baru saja kukatakan padamu. Lian memarahi dengan suara rendah. Wu Jinseng mengulurkan tangannya dan menariknya ke depan mulutnya, menandakan bahwa dia akan menjadi bisu mulai sekarang. Bab 279. Ang Lee berjalan di antara kepala sekolah semi dan Smith, berbalik dan memandang mereka berdua, dan berkata dengan nada serius, kita semua telah diperankan oleh Stephen. Segala sesuatunya tiba-tiba melibatkan Stephen, yang membuat kepala sekolah semi dan Smith merasa aneh. Lian tidak memberi kesempatan pada keduanya untuk berbicara. Dia menoleh ke Wu Jinseng yang berdiri di belakangnya dan bertanya, siapa yang mempekerjakanmu? Stephen, pria dengan suara yang sangat magnetis, jawab Wu Jinseng. Ang Lee memandang kepala sekolah semi dan Smith lagi dan berkata, apakah Anda mengerti? Sejak awal, kami diperankan oleh Stephen. Dia tahu semua rencana tindakan kami. Maksudmu ada mata-mata yang ditanam Stephen di antara kita? Tanya Smith. Sebagai seorang agen, kehadiran mata-mata musuh di timnya merupakan hal yang paling tabu bagi Smith. Saya tidak menyangkal kemungkinan ini, tapi bukankah prioritas utama kita adalah mendiskusikan bagaimana menangani Stephen selanjutnya? Lian bertanya balik, berhenti sejenak, lalu melanjutkan, file itu telah jatuh ke tangan Stephen. Selanjutnya langkah baginya adalah aku akan mencari pangkalan yang tidak diketahui itu dan menemukan inti yang tersembunyi di dalamnya. Senjata nuklir adalah kata yang sensitif. Kepala sekolah Sami berteriak keras sebelum Ang Lee dapat berbicara, kita tidak boleh membiarkan bajingan itu meninggalkan Jerman, kita harus menghentikannya. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, kepala sekolah, Anda seharusnya lebih tahu dari saya. Jika Stephen ingin meninggalkan Jerman, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mungkin dia telah meninggalkan Jerman sekarang dan sedang dalam perjalanan untuk menemukan markas rahasia. Apa pendapatmu? Tanya kepala sekolah Sami. Dia masih sangat mempercayai An Lee. Di matanya, An Lee adalah miliknya, dan dia adalah dua orang yang berbeda dari temannya, Smith. Ang Lee menjawab, pendapat saya adalah kita harus menemukan cara untuk mendahului Stephen, daripada mengejarnya, yang hanya akan jatuh ke dalam lebih banyak jebakan. Smith tertawa dan berkata dengan gembira, saudaraku, saya sepenuhnya setuju dengan usulan Anda. Kita harus mendahului orang itu.
Tapi ini membutuhkan prasyarat. Kita harus tahu kemana dia pergi. Saat dia mengatakan itu, mata Smith tertuju pada kepala sekolah Semi. Kepala sekolah Sami berteriak dengan marah, untuk apa kamu melihatku? Aku tidak tahu apa-apa tentang file sialan itu, dan tidak banyak orang yang tahu bahwa file sialan itu ada, apalagi isi file itu. Hanya karena Anda tidak tahu, bukan berarti orang lain tidak tahu, kata Smith. Sami mengejek, menurut Anda siapa yang tahu? Pak Presiden. Jangan bercanda. Lagi pula, saya hanya seorang kepala sekolah kecil. Apakah menurut Anda saya bisa berbicara langsung dengan para petinggi itu? Selain itu, menurut Anda mereka akan melakukannya? Apakah Anda mengakui keberadaan file itu? Smith tidak bisa berkata-kata, dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa tidak ada yang akan mengakuinya, mereka hanya akan menemukan cara untuk menghapusnya. Tapi ini fakta. File itu ada, pangkalan rahasia itu ada, dan mungkin ada senjata nuklir di dalamnya, dan semua ini akan jatuh ke tangan Stephen. Kata Ang Lee dengan suara rendah. Ini adalah hal terburuk. Stephen akan mendapatkan segalanya, tapi di sini dia masih belum tahu. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi suram, dan tidak ada yang berbicara. Mungkin kita bisa menggunakan penentuan posisi satelit. Kepala sekolah Sami tiba-tiba menyarankan. Smith tersenyum dan berkata, saya tahu benda itu lebih baik daripada Anda. Ia memang dapat menemukan beberapa benda kecil di bumi, tetapi di mana Anda ingin menemukannya, seluruh bumi. Kepala sekolah Sami tidak bisa berkata-kata dan merasa metode ini tidak dapat diandalkan. Jika satelit berguna, Stephen pasti sudah ditemukan sejak lama. Ruangan kembali sunyi, dan semua orang tampak berat. Temanmu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, kata Jialisi tiba-tiba. Wu Jinseng. Lian menoleh ke belakang dan melihat Wu Jinseng mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, seperti seorang siswa yang menghadiri kelas yang ingin berbicara. Tapi dia sekarang, bisu, dan dia harus mendapat izin Ang Lee jika ingin berbicara. Apa yang ingin kamu katakan? Lian bertanya. Wu Jinseng meletakkan tangannya dan berkata, saya tidak tahu siapa Stephen yang Anda bicarakan, tetapi orang itu menculik Kaizi. Sebagai pemimpin kelompok tentara bayaran Orion, Kaizi adalah satu-satunya bawahan saya, jadi saya harus menyelamatkannya. Dia. Bagaimana cara menyelamatkannya? Tanya kepala sekolah Semi. Smith bahkan berkata tanpa basa-basi, ketika semuanya sudah sampai pada titik ini, orang yang paling harus kami syukuri adalah Anda. Andalah yang membantu bajingan sialan itu mendapatkan file itu, bukan? Kamu tidak bisa menyalahkan dia. Dia tidak memahami situasinya saat itu. Lian membela temannya, lalu berjalan mendekat dan menepuk bahu Wu Jinseng. Jinseng, aku mengerti suasana hatimu, tetapi keadaannya tidak seperti itu. Seperti yang kamu bayangkan. Sesederhana itu. Stephen adalah orang yang sangat sulit untuk dihadapi, dan sangat berbahaya untuk menyelamatkan Chaiko darinya. Saya tidak takut bahaya. Teriak Wu Jinseng. Aku tahu, tapi kita sama sekali tidak tahu di mana orang itu berada, bukan? Lian berkata tanpa daya. Inilah inti masalahnya. Tidak ada yang tahu keberadaan Stephen, dan tidak ada cara untuk mengambil langkah selanjutnya. Bagaimana jika aku tahu di mana dia? Wu Jinseng tiba-tiba bertanya. Semua orang terkejut, lalu berteriak dengan semangat, tahukah kamu di mana bajingan itu? Tepatnya, saya tahu kemana dia akan pergi. Wu Jinseng mengoreksi. Kemana dia akan pergi? Kepala sekolah Smith dan Semi bertanya secara bersamaan. Wu Jinseng mengalihkan perhatiannya ke Lian dan berkata dengan suara yang dalam, Bos, saya tahu saya tidak bisa menyelamatkan Kaizi sendirian. Jika saya memberitahu Anda kemana orang itu akan pergi, maukah Anda membantu saya menyelamatkan Kaizi? Selama kamu tahu di mana bajingan itu berada, kami akan melakukan apa saja untuk membunuh bajingan itu. Tentu saja, kami juga akan membantumu menyelamatkan Chaiko. Smith membuat janji. Kepala sekolah Sami menindaklanjuti dan berkata, saya juga berjanji akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan teman Anda. Premisnya adalah kita harus menghentikan Stephen. Wu Jinseng tidak percaya pada Smith atau kepala sekolah Sami, tapi memandang Lian. Aku berjanji padamu. Lian mengangguk. Wu Jinseng kemudian menunjukkan senyuman dan berkata dengan penuh terima kasih, Bos, terima kasih. Bagaimana kamu tahu di mana Stephen berada? Kepala sekolah Semi bertanya dengan rasa ingin tahu. Ingat berkas itu. Saya mencurinya. Sebelum saya menyerahkannya, saya membaca isinya dan mengetahui di mana markas rahasia yang Anda sebutkan. Ditambah lagi, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ada 2 telur yang tersembunyi di dalamnya. Oh, itu yang disebut senjata nuklir. Jawab Wu Jinseng. File adalah hal yang tabu. Ketika kepala sekolah Sami mendengar ini, dia bergegas mendekat dan meraih lengan Wu Jinseng dan berteriak, apakah kamu benar-benar membaca isinya? Wu Jinseng mengangguk. Bab 280. Saat semua orang mengira semuanya sudah berakhir, Dewi Keberuntungan tiba-tiba datang dan ada secercah harapan. Wu Jinseng benar-benar membaca isi file tersebut, yang tentunya merupakan kejutan. Selama kamu tahu kemana tujuan Stephen, kamu masih punya kesempatan untuk mundur, atau bahkan berlari di depan Stephen. Apa yang ada di dalam file itu? Smith tampak cemas.
Kepala sekolah Sami segera berteriak, kamu tidak boleh mengatakan itu. Semi, apakah kamu masih ingin mempertahankan patriotismemu yang sia-sia sekarang? Jika Stephen menemukan markasnya dan mendapatkan senjatanya, menurut Anda apa yang akan dia lakukan? Cek-cek. Saya pikir tempat pertama yang akan dia serang adalah Jerman. Petik 2. Smith terus berkhotbah. Tidak ada senyuman di wajah kepala sekolah Sami. Stephen penuh kebencian terhadap Jerman. Begitu Stephen mendapatkan senjatanya, Jerman akan berada dalam krisis, dan seluruh dunia akan menjadi kacau. Membersihkan dunia selalu menjadi ide gila Stephen. Sambil menghela napas panjang, kepala sekolah Sami berkata tanpa daya, beritahu kami, kemana Stephen pergi. Apakah menurutmu aku akan mengatakannya dengan mudah? Wu Jinseng menolak mereka berdua, dan matanya langsung tertuju pada Lian, bos, aku ingin pergi bersamamu. Pria licik. Lian mengumpat diam-diam, melihat Wu Jin takut jika dia memberitahukan lokasinya, nilainya akan hilang dan ditinggalkan oleh Smith atau kepala sekolah Semi. Lian menoleh untuk melihat ke arah Smith dan kepala sekolah Sami, dan berkata tanpa daya, sepertinya kita harus membawanya bersama kita. Kepala sekolah Smith dan kepala sekolah Semi saling memandang dengan kebencian di hati mereka. Di permukaan, keduanya bekerja sama satu sama lain, namun diam-diam ada semacam persaingan. Khusus untuk kepala sekolah Sami, tindakan oknum Smith di Jerman membuat kepala sekolah Sami yang merupakan orang Jerman sangat tidak puas. Jika mereka bisa mengetahui isi file dan kemana tujuan Stephen, keduanya akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan terlebih dahulu dan mengambil tindakan. Sekarang, jika Wu Jinseng tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya bisa terus menahan nafas di perut mereka. Oke, aku bisa mengajakmu bersamaku, selama kamu bisa menjamin bahwa kita bisa menemukan Stephen. Smith adalah orang pertama yang membuat janji. Hehe. Kepala sekolah Sami berkata sambil tersenyum paksa, adikku, aku mengungkapkan berita itu kepada Lian dan memintanya untuk menyelamatkanmu. Implikasinya kita satu kelompok. Karena kamu ingin pergi, ayo pergi bersama. Aku yakin Ang Li akan melindungimu. Kepala sekolah Sami memainkan kartu emosional. Selama Ang Li masih di sisinya, peluangnya untuk menang lebih besar. Anda harus memberi kami tujuan kasarnya. Kemana kita akan pergi? Smith sangat ingin mengetahui jawabannya. Wu Jinseng memandang Lian, dan setelah mendapat persetujuan Lian, dia berkata, Antartika. Antartika. Tanah tandus yang tertutup es dan salju sepanjang tahun. Tanda tanya. Mata kepala sekolah Semi dan Smith berbinar pada saat yang sama, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati. Lian akhirnya menemukan jawabannya. Pada saat ini, baik Smith Amerika maupun kepala sekolah Sami tidak dapat mempercayainya. Entah kenapa, mereka hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Smith segera mengangkat telepon dan menghubunginya, dan kepala sekolah Semi juga lari keluar. Telepon Smith berakhir ketika kepala sekolah Semi kembali. Saya sudah menghubungi pesawat dan kami akan terbang ke Antartika dalam waktu setengah jam, kata Smith. Kepala sekolah Sami berkata kepada Lian, instruktur Mali akan pergi bersamamu. Kamu dapat memilih beberapa orang lagi yang ingin kamu ikuti. Biarkan John dan Ali ikut denganku. Kata Ang Li. John. Kepala sekolah Sami mengerutkan kening, jelas prihatin dengan identitas John. Baiklah kalau begitu, aku akan berbicara langsung dengan mereka sekarang. Kalian harus bersiap dulu. Ya. Jawab Lian. Tindakan diluncurkan di semua aspek, dan ada banyak pergerakan di pihak Smith. Sepertinya dia akan menarik semua orang di rumah persembunyian ke Antartika. Kepala sekolah Sami tampak jauh lebih tenang di sini. Lagi pula, hanya sedikit orang yang benar-benar pergi ke Antartika. Sebelum semua orang siap berangkat, kepala sekolah Sami menarik Lian sendirian ke sudut dan berkata, Lian, kepala sekolah, saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Kepala sekolah, jangan khawatir, saya pasti akan membunuh Stephen. Lian berjanji. Hehe. Kepala sekolah Semi tersenyum dan berkata, saya tahu Anda bisa melakukannya, tetapi yang ingin saya katakan adalah hal lain. Tentang arsipnya. Lian bertanya. Kepala sekolah Sami mengangguk sebagai jawaban, file ini tidak boleh bocor. Jika memungkinkan, saya harap Anda akan membunuh Stephen sebelum dia menemukan markasnya dan menghancurkan file tersebut. Pangkalan rahasia yang digunakan untuk penelitian senjata nuklir merupakan skandal besar bagi Jerman. Jika hal ini terungkap, sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia II, mereka akan dihukum oleh seluruh dunia, sehingga mereka tidak ingin masalah ini bocor dan ingin menutupi seluruh kebenaran. Pemusnahan berkas mungkin tampak sepele, namun menunjukkan tekad Jerman. Wu Jinseng telah melihat arsipnya, haruskah dia juga menghancurkannya? Lian mulai merasa sedikit khawatir. Sekolah yang selama ini dia percayai sepertinya tiba-tiba berubah. Saya akan mencoba yang terbaik. Lian menjawab dengan acuh tak acuh. Kepala sekolah Sami mengulurkan tangan dan menepuk lengan Lian, mengungkapkan keyakinannya bahwa Lian bisa melakukannya. Faktanya, Lian tahu bahwa kepala sekolah Sami tidak lagi percaya padanya saat ini, dan dia lebih percaya pada instruktur Mali, yang juga orang Jerman. Instruktur Mali adalah instruktur dan penembak jitu yang hebat, tetapi dia juga orang Jerman dan akan mengutamakan kejayaan Jerman, bukan perasaan pribadi.
Hal ini memaksa Ang Li untuk berhati-hati terhadap instruktur Mali. Tentu saja, bukan berarti Ang Li akan semakin dekat dengan agen Smith. Baginya, Smith juga tidak bisa dipercaya. Jika harus memilih di antara kedua kubu, Ang Li akan memilih untuk mempercayai instruktur Mali. Jangan pernah mempercayai Smith. Ini adalah kata-kata terakhir yang diucapkan kepala sekolah semi sebelum Ang Li pergi. Kedengarannya seperti menabur perselisihan, tetapi ada benarnya juga. Smith adalah seorang agen dan mata-mata, dan tidak ada yang mengetahui pikiran batinnya yang sebenarnya. Kepala sekolah semi adalah bukti terbaiknya. Bukankah Smith mengatakan bahwa keduanya adalah teman? Lian dan kelompoknya yang terdiri lebih dari 30 orang terbang ke Antartika dengan pesawat angkut besar. Dalam perjalanan, semua orang beristirahat sehari di Chili, lalu langsung menginjakkan kaki di daratan es dan salju. Untuk memastikan kerahasiaan misi, tidak ada pemandu yang dipekerjakan. Wu Jinseng membimbing semua orang di sepanjang jalan. Ang Li berpikir adalah hal yang sangat konyol membiarkan generasi kedua yang kaya yang selalu berada di posisi terbawah di sekolah dan bahkan tidak tahu kemana Antartika akan memimpin. Tapi Wu Jinseng adalah satu-satunya yang melihat file tersebut, jadi semua orang hanya bisa mengandalkan Wu Jinseng. Bersambung.